Oke, sahabat kripto, kita kembali lagi dalam pembahasan terkait tentang pasar kripto. Jadi di 2020 ini ada fenomena yang cukup bagus, ya, fenomena cukup bagus dan menggairahkan pasar ya. Jadi selama ini kalau trading cryptocurrency itu hanya di spot trading, ya, spot trading. Jadi spot trading ini kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Indodax atau toko kripto. Tapi belakangan hadir yang sifat pasarnya leverage trading. Jadi ada broker-broker baru yang hadir, ya, yang hadir jadi perpanjangan pasar kripto dengan sistem leverage trading. Leverage trading ini ada terkait dengan pasarnya ngasih pinjaman ke kita bisa 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 100 kali, ya. Jadi pada kesempatan ini Crypto Kisaran News akan cerita tentang itu. Jadi kita akan mencoba mengeksplorasi pasar-pasar leverage trading. Jadi informasi yang kita dapat sore tadi kita dapat dari ECS, Expert Student Class, yang diasuh oleh Andi Firmansah di akun YouTube-nya ECS, ya. Jadi dia menceritakan tentang pasar leverage trading terbaru yaitu Bityard. Bagaimana Bityard? Apa kelebihannya, kekurangannya akan kita eksplorasi pada video ini, ya. Jadi sahabat kripto, jadi Bityard, ya, saya akan tunjukkan tampilannya Bityard. Ini dia Bityard. Bityard ini cukup menarik. Kenapa saya bilang juga cukup menarik seperti yang disampaikan oleh ICS, ya. Jadi kalau Anda bergabung di Bityard itu sudah positif kita dapat $4, ya. $4. $4 itu dari mana saja? Kita bisa lihat dari promosi ini, ya. Jadi dari promosi kita bisa dapat $4. Dari mana saja itu? Yang pertama dari register, ya. Dari register saja, kita dapat sekitar $1. Nah, dari sini. Kalau registernya sudah down, ini register, kita dapat $1. Kemudian kita dapat $1 dari mana lagi? Kita dapat dari memasukkan email atau nomor handphone dari sini. Kita dapat $1 lagi. Ini yang menariknya. Kemudian jika kita coba demo trade atau demo berdagang di Bityard, kita dapat $2. Jadi bersih kita bisa dapat $4. Ini yang paling menarik. Jadi kita bisa dapat $4. Oke. Di mana kita bisa lihat? Kita tinggal klik trade saja, ya. Setelah kita register semua, kita coba, kita klik trade, ya. Kita di bawah langsung dapat nih, ya, $4. Langsung dapat $4. Luar biasa. Kita langsung dapat $4. Equity kita $4. Itulah yang paling menarik dari Bityard. Jadi kalau Anda tertarik, silahkan daftar di link pendaftaran di bawah. Lalu lihat apakah benar Bityard memberikan $4 secara gratisan, ya. Oke. Jadi di mana perbedaan Bityard dengan leverage trading yang lain? Setelah kita lihat, ya, kita lihat dari candle grafiknya ini, kemudian dari harga, ya, harga. Lihat dari harga, ini harga sekarang kalau kita posisi buy BTC dengan USDT itu sekitar 7.555,95 yang ini, ya. Tapi bisa kita lihat di SnapX, ya, di SnapX seperti ini, di trade SnapX. Jadi SnapX itu juga merupakan
uh, leverage trading. Jadi yang pertama saya memang leverage tradingnya di SnapX, tapi masih pemula karena kita baru sekitar sebulan saja, tapi cukup menarik ya, candle-candlenya cukup menarik. Jadi seperti ini, kalau kita perhatikan, karena indikator di Bityat itu memakai grafik ya, grafik. Jadi kalau kita klik RSI supaya menimbulkan grafik, grafik seperti ini, kemudian harga 7054 di Bityat 7055, 755, 758, 759. Sepertinya SnapX dengan Bityat angkanya sama, jadi hampir sama angka yang ditunjukkan ya di antara Bityat dengan SnapX. Ini SnapX ya. Jadi di SnapX dengan Bityat itu sepertinya sama angka yang ditunjukkan. Jadi kalau kita lihat pasar ini ya, pasar leverage trading, ada SnapX, kemudian ada Bityat yang baru. Pergerakan harganya, harga Bitcoin dengan USDT itu hampir sama. Lalu di mana bedanya? Nah, ini yang menarik, sahabat kripto. Jadi kita lihat kembali ke pasar Bityat. Jadi di pasar Bityat ini ya, di pasar Bityat ini leverage tradingnya, pinjaman yang bisa diberikan kepada para trader itu mulai dari 20 kali, 40 kali, 60 kali, 80 kali, sampai 100 kali. Nah, ini perbedaan yang pertama ya. Perbedaan yang pertama dengan SnapX. Jadi SnapX itu hanya mengasih margin atau leverage, bukan margin, maksudnya leverage itu dari angka 10 kali ya. Ini nampaknya ada masalah di koneksi internet kita, kurang dapat ya. Dia 10 kali, 25 kali, 50 kali, kemudian 100 kali, hanya beda di dasarnya. Jadi di Bityat itu sampai awalnya itu yang paling kecil adalah 20 kali, sementara untuk initial marginnya itu mulai dari 5 USDT ya, 5 USDT. Jadi sama dengan SnapX. Perbedaannya lagi, katanya SnapX itu kita untuk trading di SnapX kita memerlukan 50 USDT, sementara kabar yang kita dapat untuk Bityat kita bisa memulai dengan 15 USDT. Oke. Terkait dengan deposit ya, deposit di Bityat kayaknya tidak terlalu berbeda dengan SnapX. Jadi kita bisa menggunakan USDT dengan TRC20-nya atau pakai USDT dengan IRC20-nya. Jadi boleh juga pakai BTC atau ETH ya, ETH. Jadi dalam kesempatan ini saya berencana trading di sini dengan menggunakan ETH, Ethereum ya, Ethereum. Karena biasanya Ethereum tahu transaksinya lebih kecil, fee transaksinya lebih kecil dari fee transaksi BTC. Jadi kita gunakan Ethereum. Ethereum yang dari mana? Saya akan ngambil Ethereum dari Indodax. Rencana saya sekitar 0,2 ya, 0,2 Ethereum. Jadi seperti ini. Saya akan ke Indodax. Saya lihat, tapi saya tadi beli Ethereum sepertinya belum, harganya belum nyampe ya. BTC market saya beli pakai BTC, jadi saya ingin beli Ethereum. Oke, kita lihat Ethereum.
kita lihat Ethereum di sini. Saya ada saldo sedikit sekali 0,04, tadi salah beli, salah pijit sebenarnya ya, salah pijit karena saya menginginkan 0,2, ternyata saya lupa kalau pembelian Ethereumnya harus total ETH-nya yang kita isi tadi. Saya pikir langsung harga BTC-nya, jadi salah beli tadi, langsung tereksekusi. Jadi saya rencana beli ETH itu 0,25 ETH. Ini rencana saya akan saya kirim ke Bityat, tapi sampai hari ini belum terbeli ya, belum terbeli. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan terbeli dan kita bisa kirim ke Bityat untuk modal trading pertama. Oke. Jadi salah satu kelebihan dari Bityat ya yang paling keren, kayaknya keren, tapi agak sedikit ngaco sebenarnya, karena di Bityat ini penggabungan antara mining dengan trading ini unik. Ini hal baru yang perlu kita eksplorasi lagi ya. Jadi di Bityat, kita kembali ke Bityat, kita kembali ke home ya, kita lihat yang unik tadi. Jadi di sini ada daily mining. Nah, jadi di Bityat ini ada daily mining ya, daily mining. Kalau nanti kita deposit, kita sudah bisa daily mining. Jadi kita bisa nambang secara harian. Apa saja yang kita tambang, ini pun juga luar biasa ya, sangat luar biasa. Karena ini semua hidup. Seperti teman-teman lihat, sahabat kripto, saya tunjukkan ini. Nah, jadi di sini semuanya hidup nih. Jadi kita tinggal klik kalau sudah ada apanya. Jadi ada nilai duitnya. Nah, seperti ini. Jadi kita klik, kita dapat daily mining. Artinya menambang secara harian koin-koin yang ada atau yang dijual di broker Bityat. Ini luar biasa juga. Jadi sahabat kripto, kalau kita ingin trading di Bityat ini, kita juga bisa menghasilkan mining day, artinya hasil tambang harian. Jadi kalau dulu di zaman-zaman 2017, perusahaan mining cryptocurrency yang bisa ditambang, misalnya Bitcoin atau Ethereum, itu sendiri, spot perdagangan sendiri. Tapi di broker Bityat ini ya, karena broker Bityat ini sepertinya digabungkan, dikombine antara trader dan mining. Maka sahabat-sahabat kripto yang ingin mencoba sensasi trader di Bityat, sekali lagi silahkan gabung di bawah link pendaftaran. Kita gabung, kita akan belajar bersama. Karena saya bilang tadi, saya baru belajar karena selama ini saya hanya ada di SnapX dan di Indodax. Jadi cuma dua itu saja. Itu pun saya baru mulai setelah vakum sekitar 2 tahun ya. Jadi memang ada juga berkah dari work from home, karena nggak ada kegiatan lagi, saya coba-coba lagi kembali main trading. Kalau di 2017 kemarin saya cenderung di mining dan crypto lending. Crypto lendingnya amblas, miningnya sudah tidak profit. Maka yang saya tidak pelajari di 2017 sampai 2018 itu adalah trader. Saya kebetulan waktu itu tidak melihat peluang di trader. Ternyata trader itu yang perlu kita pelajari secara intens ya, karena itu bisa long life. Tapi kalau lending tergantung owner dari satu situs atau satu koin atau setengah koin yang coba-coba memberikan mimpi-mimpi indah kepada kita. Kalau trader itu semuanya terserah kita. Modal kecil untung kecil, modal besar untung besar. Tapi sekali lagi ingat, dalam kripto ya, ini termasuk high resiko tinggi tapi profitnya tinggi kalau kita bermain secara normal di pasar kripto.
kita tidak cenderung menggunakan robot-robot atau yang lainnya seperti binary option. Oke, sekarang kita coba. Tadi sudah ada kelebihan yang kedua. Tadi kalau yang pertama leverage tradingnya dimulai dari 20 kali. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga ya. Yang ketiga karena yang pertama tadi dia ngasih dolar duluan, 4 dolar awal. Kemudian dia ngasih leverage yang lebih besar, patokan bawahnya sekitar 20 kali. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga tadi adalah ada daily mining ya, ada daily mining. Kemudian sahabat kripto, apalagi acuan kita kalau kita ingin trading di leverage trading. Jadi sama dengan SnapX, rata-rata SnapX dan kripto dunia acuannya tetap koin utama yaitu Bitcoin. Lalu di mana itu market atau yang jadi acuan broker? Jadi SnapX, Bityard itu broker, Indodax itu market spot market, kemudian misalnya Binance itu juga spot market. Tapi yang leverage trading yang cukup besar, tapi untuk Bitcoin saja, bukan seluruh koin, hanya Bitcoin yang volume transaksinya dalam satu hari cukup besar itu adalah BitMEX. Jadi acuan kita dalam leverage trading cryptocurrency setuju dengan ECS, akun ECS ya, bahwa acuannya adalah BitMEX. Karena di BitMEX ini konsep gambaran perdagangan beli dan jual itu jelas nampak di deep chartnya, langsung nampak pergerakannya. Nah, kita bisa lihat pergerakannya ini. Pergerakannya luar biasa. Jadi kalau hijau itu beli, kalau merah itu sell ya. Jadi cukup fluktuatif. Kita bisa bayangkan seperti ini, dan volumenya cukup besar ya, cukup besar. Jadi volume perdagangan kripto khususnya Bitcoin yang paling besar tuh di BitMEX. Jadi di BitMEX itu market, ingat ya, market. Dan marketnya juga leverage trading. Ini dia, leverage trading ya, leverage trading. Leverage trading seperti SnapX dan Bityard yang tadi. Jadi di leverage trading ya, leverage trading ini seperti ini. Jadi dia mulai dari 1 kali sampai 100 kali. Ini luar biasa. Jadi kalau di leverage trading BitMEX ini market, ingat sekali lagi ini market bukan broker. Kalau broker itu ya, kalau broker itu milik perorangan atau milik perusahaan yang berbadan hukum, yang punya modal lah kalau begitu. Jadi menurut ECS broker itu pasti mengacu ke market. Jadi seperti saya sampaikan ini, BitMEX nampaknya menjadi acuan market untuk Bitcoin. Menurut ECS ini yang terbesar di dunia. Jadi kita kalau pingin trader di broker Bityard atau SnapX, acuannya kalau bisa ya, bisa juga Anda mengacu ke Binance. Tapi kalau lebih enaknya menurut ECS itu di BitMEX. Jadi ada semacam delay waktu antara broker dengan market. Jadi kita tinggal tengok marketnya turun, kecenderungan turun, maka otomatis kecenderungan turun itu akan terjadi di broker walaupun dalam jeda sekitar 3-4 detik. Jadi kita bisa jadikan acuan untuk open posisi di SnapX atau Bityard. Jadi sekali lagi, kalau ingin bergabung di SnapX atau Bityard, lihat di link deskripsi. Oke, mungkin itu aja sahabat kripto. Kita sudah gambarkan tentang leverage trading. Jadi leverage trading itu adalah perdagangan yang kalau harga naik kita bisa untung ya, kita bisa untung. Kalau harga turun juga bisa untung. Jadi berbeda dengan perdagangan kripto selama ini di spot kripto. Itu biasanya kalau kita beli dalam harga tertentu kemudian harga turun jauh, maka kita nunggu sampai harganya naik lagi sesuai dengan harapan kita. Jadi cukup lama masa tunggunya, atau istilah di perdagangan kripto nyangkut ya, nyangkut. Tapi kalau di sini kita bisa
open posisi. Kalau nggak dapat, kalau kita merasa ini bakalan turun terus tapi ternyata mau naik, ya tutup saja. Jadi kita ada kerugian sedikit nggak ada masalah, karena kita bisa lagi buka open posisi untuk buy. Oke, demikian terkait tentang pasar leverage trading yang sekarang mulai menggejala di dunia pasar kripto. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini dalam kondisi work from home ini, kalau mau coba-coba atau belajar trading di dunia kripto, mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bermanfaat sehingga kita sama-sama belajar, kemudian sama-sama kalau bisa profit sama-sama, tapi yang penting kita mengerti. Jadi saya sangat suka dengan ECS ya. Dia logis. Jadi seperti kata seorang pakar hukum terkait sengketa pemilu lalu, bahwa kita harus kembali ke ya pengertian dasar dari sebuah objek. Jadi kalau kita bicara trading, maka pengertian dasar trading atau perdagangan itu ya jual dan beli. Ini cukup smart, dan inilah yang dijalankan oleh owner dari ECS, Expert Class Student itu. Jadi saya agak setuju dengan model cara berpikir yang seperti itu. Oke, sahabat kripto, mungkin ini aja yang bisa dijelaskan terkait dengan leverage trading. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, salam kripto.